Assalamualaikum Bray, welcome to ADR Movies. Film Hush disutradarai oleh Mike Flanagan. Film ini termasuk dalam 100 film Netflix yang direkomendasikan situs rating Rotten Tomatoes. Kisah yang diceritakan dalam film ini merupakan adaptasi dari novel karya Jay Anson yang mendapat inspirasi cerita dari kisah nyata yang dialami oleh keluarga Lutz. Hush bercerita tentang Maddie Young, wanita tunarungu yang kehilangan kemampuan bicara dan mendengar sejak usia 13 tahun. Ia merupakan seorang penulis buku yang hidup sendiri di rumah di tengah-tengah hutan. Cerita dimulai dengan Maddie dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Penghubung komunikasi dia dengan dunia luar adalah Mac dan iPhone-nya. Kemudian datang tetangganya Sarah, untuk berkunjung untuk mengembalikan buku karangan Maddie yang dipinjamnya. Mereka kemudian membicarakan buku Maddie, yang kemudian baru mereka sadarai ternyata alarm asap di dapur Maddie berbunyi. Maddie yang tidak bisa mendengar tidak menyadarinya. Walaupun alarm yang berbunyi itu sangat keras sekali memekakkan telinga. Malam pun tiba, Sarah pun pulang ke rumahnya, dan Maddie kembali mengerjakan bukunya di depan laptopnya. Kebingungan dengan cerita ending bukunya, pikiran Maddie menjadi labil. Dia berpikiran untuk menelpon pacarnya namun ia memutuskan kembali ke pekerjaan dapurnya. Tiba-tiba di pintu dapur Sarah yang tampak berlari seperti dikejar menuju pintu Maddie berada. Ternyata pintu dikunci. Sarah menggedor-gedor pintu tetapi itu adalah perbuatan yang percuma karena kekurangan Maddie. Sang pembunuh pun menatap Maddie. Maddie tidak sadar bahwa di depan pintu dapurnya terjadi pembunuhan tetangganya dengan sadis. Sang pembunuh akhirnya menyadari mengapa Maddie tidak melihat ke pintunya. Ia sadar bahwa Maddie adalah tunarungu. Maddie kembali mengerjakan novelnya, tanpa disadari pembunuh itu sudah berada dalam rumah. Sang pembunuh sebenarnya hampir tertangkap kamera saat Maddie mendapat video call dari temannya. Temannya pun memberitahu Maddie ada sesuatu di belakangnya. Tapi Maddie hanya bersikap cuek. Sang pembunuh pun mengambil handphone Maddie. Belum juga menemukan ending novelnya, Maddie pun beristirahat lalu ia mendapat pesan gambar dari handphonenya. Maddie sangat kaget melihat foto-foto yang dikirimkan dari HP-nya yakni foto dirinya sendiri yang diambil dari jauh pada saat dia mengerjakan novelnya. Maddie menyadari ada seseorang di rumahnya. Ia menemukan sang pembunuh yang sedang menatap dirinya dari luar sambil memegang HP-nya. Maddie segera berlari menutup semua pintu rumahnya. Walaupun demikian sang pembunuh menuju pintu ke pintu. Dia terlihat belum mau memasuki rumah. Maddie segera mencoba menelpon polisi melalui laptopnya tapi sayang sang pembunuh pun mematikan listrik di rumahnya dari luar. Maddie mencoba membujuk sang pembunuh untuk meninggalkannya, karena dia pun tidak melihat wajah sang pembunuh yang menggunakan topeng. Akan tetapi sang pembunuh malah membuka topengnya dan memperlihatkan wajahnya. Ia mengatakan pada Maddie, bahwa ia bisa masuk kapan saja dia mau. Tapi dia tidak akan melakukannya sampai pada waktu di saat Maddie sudah berkeinginan untuk mati. Sang pembunuh meneror melalui kaca jendela kamar. Ia menakuti Maddie dengan membawa mayat Sarah dan mengetuk-ketukkan tangan Sarah ke kaca. Maddie yang panik harus menemukan cara untuk keluar dari rumah itu. Ia pun berusaha mengalihkan perhatian sang pembunuh dengan menyalakan alarm mobilnya. Tapi sayang di saat Maddie sempat menemukan HP Sarah, sang pembunuh datang kembali dan mengejar Maddie. Untungnya Maddie berhasil melukai tangan sang pembunuh. Usaha kedua pun gagal. Dia hampir terpana oleh panah sang pembunuh saat dia hendak melarikan diri. Bahkan melalui atap pun kembali gagal. Pahanya tertancap panah yang ditembakkan sang pembunuh. Tapi dari usahanya tersebut berhasil mendapatkan panah dari sang pembunuh. Walau telah mendapatkan panah, Maddie tidak mampu untuk menggunakan panahnya. Luka di kakinya menjadi penyebabnya. Tak lama kemudian datanglah sang pacar Sarah ke rumah Maddie. John berusaha masuk ke rumah Maddie yang terkunci. Dia menduga ada sesuatu yang terjadi pada Maddie. Tapi sang pembunuh yang bertemu John, berhasil mencegah untuk John menelpon polisi. Bahkan pada akhirnya sang pembunuh berhasil membunuh John. Maddie merasa makin terdesak dan frustasi dengan situasi yang terjadi. Bahkan sang pembunuh kini berhasil mematahkan beberapa jarinya di saat Maddie hendak keluar rumah. Sang pembunuh pun berkata saatnya dia akan masuk ke rumah. Maddie pun memutuskan untuk menghadapi dan menantang untuk membunuhnya. Lalu Maddie menuju kamar mandi dan menunggu sang pembunuh datang. Maddie melemah karena banyak kehilangan darah. Sang pembunuh ternyata tidak masuk lewat pintu depan, melainkan dari atap dan muncul di belakang Maddie yang bersandar di bathtub.
Madi pun berhasil menusuk kaki sang pembunuh, lalu segera kabur ke ruangan dapur. Dengan pandangannya yang kabur, ia terjatuh dan bersandar lemas menunggu sang pembunuh datang kembali kepadanya. Madi menyemprotkan cairan pembersih ke mata sang pembunuh, hingga tidak bisa melihat dan menutup kedua matanya yang perih. Di saat bersamaan Madi menyalakan alarm yang memekakkan telinga. Pembunuh menjatuhkan pisaunya dan pergumulan pun terjadi di ruangan dapur. Madi yang mulai kehilangan nafas karena dicekik berhasil meraih pembuka botol sampahnya dan menancapkannya di leher sang pembunuh. Madi pun berhasil mengakhiri segalanya. Demikian ulasan film thriller Hush. Sampai jumpa di film selanjutnya. Assalamualaikum.